anak-anak kita di usia dini, di usia 6-7 tahun, itu kemampuan membacanya tinggi. Tetapi setelah itu, ketika diuji lagi, kemampuan mereka untuk memahami isi bacaan, itu yang kemudian menjadi tantangan. Jadi ya, mereka bisa mengeja, mereka bisa membaca, tapi kalau kemudian diberikan tes, apa kaitannya antara satu kalimat dengan kalimat lain? Atau bagaimana kemudian satu paragraf isi cerita bisa ditarik benang merahnya atau kesimpulannya, bagaimana kemudian bisa membaca grafik misalnya. Jadi ada hal-hal yang memang memerlukan skill atau tingkat kemampuan literasi yang lebih tinggi, itu yang mesti menjadi tantangan. Dan bahkan di Jakarta sekalipun, institusi-institusi pendidikan, skor tes membacanya, memahami bacaannya ya, itu juga masih rendah begitu. Dan menurut saya memang ini harus membuat kita merefleksi apakah selama ini sistem pendidikan kita, apakah selama ini kurikulum kita sudah mencetak anak-anak yang memang didorong untuk berpikir kritis. Saya setuju yang dikatakan Mbak Najwa Shihab ya, sebagai salah seorang yang pernah menjadi Duta Baca Indonesia. Persetujuan saya adalah ketika dia mengatakan anak-anak kita kurang mengerti apa yang dia baca. Tidak mengerti antara hubungan satu kalimat dengan kalimat berikutnya, antara paragraf dengan paragraf berikutnya, antara satu bab dengan bab berikutnya, antara sub-sub bagian. Ini mereka tidak mengerti. Mengapa ini terjadi? Sebenarnya inilah yang nggak pernah dipecahkan ya oleh para ahli literasi kita. Sebenarnya ini masalah sederhana, tapi kita membuatnya menjadi ribet sehingga anak-anak kita juga jadi ribet. Ya. Contoh beginilah ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita tidak pernah diajarkan mind mapping di sekolah. Dan tidak diwajibkan sebagai bagian dari proses belajar dan mengajar. Betul nggak? Indiknas mengoreksi saya. Ada di kurikulum 2013. Itulah yang pernah mereka katakan. Benarkah itu? Ternyata tidak. Yang ada di kurikulum 2013 itu adalah peta konsep, bukan mind mapping. Perhatikan ini. Beda sekali antara mind mapping dengan peta konsep. Yang satu menggunakan otak kiri, yang satu menggunakan otak kanan. Yang kedua, kita tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita super speed reading, baca sangat cepat. Akibatnya, anak kita tidak mengerti apa yang dia baca. Kita tidak ada wajib baca, yang ada adalah mubah baca. Dikerjakan tidak ada reward, ditinggalkan juga tidak ada punishment. Ini kelemahan literasi di sekolah-sekolah. Mereka tidak diajarkan mind mapping dan baca cepat. Akibatnya mereka membaca lamban. Ketika mereka membaca lamban, minat bacanya menjadi rendah. Ini sebenarnya jawabannya sudah saya sampaikan berkali-kali. Mari kita ambil satu contoh. Kenapa saya menyebutkan mind mapping? Saya bukan promosi pelatihan mind mapping, bukan promosi pelatihan baca cepat. Tidak, karena ini fakta. Apa artinya? Sekolah mewajibkan anak-anak membaca 15 menit sebelum masuk sekolah. Tanpa ilmu membaca cepat dan mind mapping, mereka hanya bisa membaca 5 lembar dalam waktu 15 menit. Ketika mereka tidak tuntas membaca, jangankan mereka bisa menghubungkan antara satu bab dengan bab yang lain, menghubungkan antar alinea saja mereka sudah bingung. Karena membaca tidak tuntas. Inilah penyebab utama kenapa para siswa, mahasiswa, guru, dan staf perpustakaan sendiri tidak pernah membaca satu buku pun dalam waktu 1 tahun. Ini adalah sebabnya. Kalau kita membaca satu buku dan baru selesai satu bab, kemudian kita akan melanjutkan hari berikutnya, jangan berharap kita akan bisa meneruskannya. Itulah sebabnya kenapa seorang petugas perpustakaan saya tanya, kenapa Anda tidak membaca satu buku pun dalam 1 tahun? Jawabannya adalah, ya saya membaca satu bab, kemudian rencananya membaca bab berikutnya hari lainnya. Dan itu tidak pernah dikerjakan. Inilah problematik manusia Indonesia, termasuk siswa dan guru. Membaca itu harus tuntas. Membaca itu ibarat kalau kita makan. Ya. Makan ini baru kira-kira 10 sendok. Kemudian Anda berhenti. Apakah Anda selera untuk melanjutkannya lagi 2 jam kemudian? Apalagi besoknya? Enggak ya, sudah basi. Begitupun yang terjadi di otak kita. Ketidakadaan pelajaran mind mapping dan baca cepat, inilah biang keladinya. Kalau saya menyampaikan ini kepada Kementerian Pendidikan, disangka saya mau jualan pelatihan baca cepat yang saya ajukan. Tidak. Saya tidak pernah bosan menyampaikan
konsep super speed reading alpha theta atau SSRA ini kepada pemerintah, ya seperti kepada Kementerian Pendidikan aja udah lebih dari 10 kali. Kepada Presiden sudah 11 kali. Ke sekolah-sekolah, ya mereka juga tidak mau karena tidak ada anjuran. Ketika tidak ada anjuran, ya mereka juga tidak mau. Lebih baik mereka mengutip dana pada anak-anak jutaan untuk pergi piknik daripada mengutip dana walaupun 100.000, 50.000 untuk pelatihan baca cepat. Ini efek karena pemerintah tidak memberikan dukungan pada pelatihan super speed reading dan mind mapping. Inilah problematik mengapa ya anak-anak kita tidak mampu untuk memahami apa yang mereka baca. Mind mapping dan baca cepat adalah kemampuan untuk membaca cepat sekaligus memahami, mengingat, dan mempresentasikan apa yang mereka baca. Jadi jelas ya. Oke, mari kita lihat perbandingan dengan Thailand. Thailand itu dulu adalah negara nomor 59 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Kita adalah negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Tahun 2016 ya. Ini menurut UNESCO ya. Nah, kemudian apa yang terjadi 2 tahun kemudian? Thailand menjadi negara yang jauh meninggalkan Indonesia. Bayangkan saja, Thailand mampu membaca 5 buku setahun, Indonesia sampai sekarang pun 1 pun tidak. Sementara itu, minat baca bangsa Thailand naik menjadi 65,1%. Sedangkan Indonesia masih 0,001%. Terlalu. Nah, jadi apa rahasia Thailand? Sebenarnya sederhana. Sebenarnya ya, kalau pejabat kita tidak sombong ya, tidak tinggi hati gitu ya, dan mereka kreatif, lakukan saja ATM, amati, tiru, modifikasi. Selesai. Kita bisa lebih hebat. Ya, kalau nggak bisa ATM, ATP lah ya. Apa itu ATP? Amati, tiru, plak-plak. Ya sudah, tiru saja. Memang apa yang dilakukan Thailand? Thailand begitu negaranya dinyatakan sebagai negara paling malas baca di dunia nomor 59 setelah kita. Mereka langsung mewajibkan setiap siswa membaca 5 buku sebelum mereka lulus. Mereka mewajibkan mind mapping. Ini sama dengan Singapura. Saat yang sama mewajibkan pelajaran mind mapping. Itu kuncinya. Apa yang terjadi dengan Thailand sekarang? Mereka jauh meninggalkan kita dan Indonesia menjadi negara yang paling bawah minat bacanya, yang paling bawah kecepatan membacanya. Dan kita yang terbawah di ASEAN, negara yang paling rendah skor PISA-nya, Program for International Student Assessment-nya, menjadi negara yang mutu pendidikan terendah di dunia. Banyak ya pengamat literasi yang tidak mengetahui hal ini. Mbak Nana tadi, dia hanya menyampaikan kelemahan bangsa kita. Tapi sampai sekarang para duta baca, bunda baca, perpustakaan, Kementerian Pendidikan tidak tahu sebabnya kenapa dan bagaimana cara mengatasinya. Ini mereka nggak ngerti. Kami udah berusaha memberitahu, ya, menyurati Pak Nadiem Makarim, bahkan Presiden pun kami surati bahwa ini ada yang salah. Ya, kami menawarkan SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta, kepada pemerintah. Pemerintah jangan menganggap kalau masyarakat ingin mengajukan sesuatu, ide yang luar biasa, jangan dianggap jualan. Saya bahkan berniat untuk menyerahkan pengetahuan tentang bagaimana cara kita bisa membaca cepat dan bagaimana kita menumbuhkan minat baca. Ini saya berikan pada pemerintah, saya sumbangkan pada pemerintah supaya bangsa kita dalam 2 tahun ini bisa meningkatkan minat bacanya. Bahkan saya jamin melebihi dari Jepang. Jepang itu cuma berapa? Jepang itu 13 buku per tahun. Dia termasuk top dalam membaca, dalam kecepatan dan minat baca. Indonesia bisa mencapai 24 buku per tahun atau 1 bulan 2 buku. Bisa. Bahkan kalau mau ya pemerintah ini serius dan mau rendah hati sedikit ya, mau menghargai rakyatnya. Ya, seperti saya ini bukan apa-apa gitu ya. Bukan orang cerdas, bukan orang pintar, bukan profesor, bukan doktor, tapi saya punya konsep bagaimana kita menyelamatkan minat baca dan kecepatan baca bangsa kita. Saya menawarkan SSRA. Apa itu SSRA? SSRA adalah bagaimana kita membaca dengan kecepatan minimal 500 kpm, kata per menit. Ini sudah tinggi, bahkan ini setara dengan pembaca tercepat di dunia di tahun 50 dan 60-an. Seperti yang dimiliki oleh Jimmy Carter, John F. Kennedy, dan Nyonya Indira Gandhi. Saat ini, bangsa kita kecepatan membacanya sekitar 200 atau 250 kpm. Jarang sekali yang mencapai 300 kpm. Mengapa rendah? Sebenarnya ada kebijakan pemerintah yang salah.
Karena menurut yang saya dengar ketika saya melakukan Zoom ya, ada seorang yang katanya dia sebagai penyusun kurikulum di Kementerian Pendidikan. Beliau mengatakan memang target pemerintah untuk pelajar SD itu 200 KPM. Kemudian untuk SMP 300 KPM dan SMA 350 KPM. Ya, seperti selalu saya katakan, ini kan target yang sangat rendah. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan kemampuan kecepatan membaca bangsa Amerika yang saat ini Howard Bird ya mampu membaca 25.000 dan anak-anak Cina mampu membaca 100.000 KPM atau kata per menit. Bayangkan dengan Indonesia 250 lawan 25.000 lawan 100.000. Mengapa mereka bisa, kita tidak bisa? Sesungguhnya kita bukan nggak bisa ya, tapi nggak mau. Kalau mau mestinya surat saya sudah ditanggapi ya oleh Kementerian Pendidikan. Nah, ini kan satu konsep yang keliru ya. Pada akhirnya siswa malas baca, wajar saja. Malas baca karena apa? Karena mereka tidak tahu cara baca. Kenapa harus kita belajar cara membaca? Karena rumus meningkatkan minat baca bukan memperbanyak buku, bukan memperbanyak perpustakaan seperti yang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Kita adalah pemilik perpustakaan terbanyak di dunia, tapi kenapa rakyatnya malas baca? Karena kita tidak tahu. Rumus membaca adalah semakin tinggi kecepatan membaca, semakin tinggi minat baca. Semakin rendah kecepatan membaca, semakin rendah minat baca. Jadi jelas ya, kenapa bangsa kita malas baca? Karena kalau kecepatan bacanya rendah. Kenapa kecepatan membacanya rendah? Karena memang tidak diajarkan. Kenapa tidak diajarkan? Karena kementerian merasa lebih hebat. Ya, mereka merasa lebih mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Faktanya apa? Sejak zaman merdeka sampai sekarang, minat dan kecepatan membaca serta mutu pendidikan kita tetap terendah di dunia. Ini menunjukkan percuma. Gonta-ganti presiden, gonta-ganti menteri, gonta-ganti kurikulum. Hasilnya apa gitu ya? Kenapa sih keberatan kami presentasi? Kita cobakan di sekolah-sekolah. Kalau memang pemerintah perlu bantuan kami, karena kami punya pengalaman, kami bantu. Dalam 2 tahun ini, kita mampu meningkatkan minat dan kecepatan baca bangsa kita. Bukan 100%, bukan 200%, bukan 300%, bukan 500%, tapi 1000%. Bayangin. Kami garansi. Apakah kalau kami sudah mengatakan garansi, pemerintah masih belum percaya? Benar apa yang dikatakan Mbak Najwa Shihab tadi. Kita nggak mengerti apa yang kita baca. Kita tidak tahu hubungan antara kalimat, hubungan antara paragraf. Perlu Anda ketahui bahwa PISA ini yang dinilai adalah matematika, sains, dan membaca. Kalau mereka membacanya lemah, otomatis matematika dan sains mereka juga rendah. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Mungkin mereka jago dalam soal fisika dan sains, tapi karena membacanya mereka tidak mengerti. Ya pada akhirnya mereka tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah jadi kesimpulannya, kita ini sedang menghadapi era industri 4.0, 5.0. Bagaimana mungkin kita bersaing menghadapi bangsa asing ketika rakyat kita sulit menyerap informasi, pengetahuan dan teknologi karena kurangnya membaca. Saya tidak mengatakan membaca buku ya. Banyak anak-anak muda kita, guru kita mengatakan ilmu membaca tidak perlu. Karena apa? Karena sekarang sudah zaman gadget. Super Speed Reading Alpha Theta itu dipersiapkan untuk melatih bagaimana anak-anak bukan saja bisa membaca buku, tapi juga bisa membaca gadgetnya. Termasuk membaca WhatsApp-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, atau membaca Telegram-nya. Dan mereka bisa memanfaatkan media sosial yang lain seperti TikTok, Snack Video, YouTube, dan lain-lain. Termasuk bagaimana mereka bisa menyikapi artificial intelligence dengan memahami super speed reading. Sekali lagi, kami tidak bosan-bosan menyurati Kementerian Pendidikan, bahkan kalau perlu Presiden yang saat ini maupun yang akan datang. Pentingnya SSRA. Saya menambahkan A di belakang Alpha Theta karena memang berbeda dengan super speed reading biasa. Super speed reading Alpha Theta memberikan garansi 1000% siswa mampu meningkatkan minat dan kecepatan membaca. Yang kedua, SSRA memiliki rangkaian pelatihan yang komplit. Ibarat puzzle, tidak ada satupun yang bisa kita lepaskan untuk bisa membaca cepat atau membaca efektif. Yang ketiga, SSRA tidak ditujukan hanya untuk membaca buku, tapi juga bagaimana kita bisa memahami media sosial. Bagaimana kita bisa menangkap semua informasi yang ada di media sosial ini di dalam otak kita. Sehingga media sosial yang kita baca tidak hilang begitu saja. Dan kita bisa memilah mana informasi yang bermanfaat dan yang tidak.
Jangan seperti sekarang. Kita ini adalah pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia. Kita adalah pengakses internet nomor 6 terbesar di dunia setelah Jepang. Tapi apa yang kita akses? Maaf, film porno dan hoax. Ini karena kita tidak bisa mengarahkan anak didik kita bagaimana cara membaca yang benar dan efektif. Kita tidak mampu mengarahkan anak kita untuk seperti itu. Jadi saya tidak bosan sekali lagi menantang Kementerian Pendidikan, meminta pada Presiden Jokowi dan Presiden yang akan datang untuk segera mengatasi masalah bangsa kita dengan SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta. Saya akan menyumbangkan pengetahuan ini kepada masyarakat, kepada bangsa ini, daripada dicuri oleh negara lain. Kasihan bangsa kita. Salam Alpha Theta, siap berubah.